Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini siang ini kita tidak melihat Ibu Gembala, Pak Gembala, juga Ibu Risma karena mereka pelayanan di Bandung ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Sebelumnya kita mau undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ayo minggu. Ayo, Kang Wis. Ayo sayang. Yuk, yuk. Caca. Lea, Tata. Yuk. Yuk. Ayo, mau Abel. Udah tinggalin dulu yuk, ya sayang yuk. Ayo besti. Tasnya taruh. Tasnya taruh ini. Shalom semuanya. Shalom. Yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai koordinator sekolah minggu, ini anak-anak mau bersaksi lewat gerak dan lagu untuk mereka memuji Tuhan. Amin.
Bapak untuk anak-anak kami pada masa kecilnya ini Tuhan. Amin. Di dalam setiap kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk masa depannya Tuhan. Jadikan anak ini Tuhan, anak yang dengar kata orang tua, anak yang takut akan Tuhan, dan diberkati di dalam kesehatannya, pendidikannya, masa depannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk kedua orang tuanya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya. Terima kasih Bapak, tercurah berkat-Mu untuk anak-anak kami tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih Pak. Hari ini kita penuh ya bangku kita ya. Kita percaya berapapun yang datang pada Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Sony Jaya yang telah memberikan waktunya buat memberkati kami GBN Sampel Jakarta Timur. Terima kasih begitu Bapak Juli, Bapak Isaklon, Tuhan berkati. Dan Tuhan pakai semakin hari pelayanan Bapak Ibu. Dengan Pak Sony ya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita percaya Bapak Tuhan kita tuh Bapak yang baik. Dia tuh Bapak yang setia dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesaya 12 ayat 2 dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Paket komplit ya Bapak Ibu ya. Kita bangga punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Haleluya Tuhan, siang hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami Bapa. Berkati kami Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, kerinduan kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang menuntun, membuat kami Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, katakan Bapa Kau setia. Kau Bapa yang setia Bapa. Bapa Kau setia. Amin. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersama-Mu.
Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan. Biarlah itu semua kebijakan yang mereka putuskan Tuhan, itu semua daripada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memberkati negara kami Tuhan. Semua sektor Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia menjadi negara yang makmur Tuhan, negara yang diberkati Tuhan. Karena kami percaya Yesus, kami cintakan Indonesia Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa kami, negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia menjadi negara yang kuat, tidak terpecahkan Tuhan. Kami tolak segala roh perpecahan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan shalom Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami memberkati Tuhan negara kami, negara yang kami cintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang penuh kuasa atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami mau dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan anak-Mu Tuhan, Pastor Sony Wijaya Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Hikmat Tuhan daripada-Mu Tuhan turun atasnya Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi diberkati Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan rema-Mu Tuhan kami boleh jalankan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seberapapun yang kami hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu hidup, Kau Allah yang selalu Tuhan ada buat kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya. Sore kita mau memuji Tuhan, kita percaya Dia Allah yang sudah bangkit. Haleluya Tuhan.
Kita mau terus melihat kebaikan Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan buat kita. Dia telah baik buat kita. Haleluya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah kau baik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Mohon bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Allah yang memeliharaku. Kau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Biar wanita saja bernyanyi ya. Kecaplah dan lihatlah wanita. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Prianya, pria. Kecaplah dan lihatlah melihat kebaikan-Mu. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Selamanya. 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 Selamanya Tuhan. Selamanya. Kami hormat akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapak. Tuhan melawat kami Tuhan. Tuhan biar Engkau Tuhan beracara Tuhan di tempat ini Bapak. Oh haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi diberkati Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Penolong kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berlindung Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Karena kami perlu Kau Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan kami Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh berkumpul dengan saudara seiman kami Bapak. Telah 1 minggu kami lewati Tuhan Yesus. Dari hari ke hari Engkau memimpin setiap langkah kami. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah firman itu sendiri Bapak, dan Kau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap untuk belajar lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa pujian penyembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu terima kasih buat kakak saya, Ibu Gembala tempat ini, Ibu Pendeta Serafina, abang saya Bapak Pendeta Reza. Sekarang beliau sedang ada di Bandung. Tuhan kiranya memberkati beliau dalam setiap pelayanannya. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya waktu itu. Perkenalkan, saya dengan Sony. Saya dari gereja GBIN Sampel Jakarta Utara. Jadi kita saudara kandung Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita satu kandung. Jadi pastor senior kita Bapak Ivan Sitompul ada di Melbourne. Kemudian pertama buka di Indonesia itu di Jakarta Utara. Kemudian sempat waktu itu di selatan, sekarang ada di Jakarta Timur, digembalakan oleh Ibu Pendeta Serafina. Puji nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kalau boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Gembala kita memberikan arahan. Kita firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari, kita boleh buka sama-sama ya, di Roma pasal ke-10 ayat ke-8 sampai dengan 10. Yang sudah dapat kita katakan haleluya. Cepat, canggih, ada di depan. Saya bacakan yang genap, saudara bacakan yang ganjil, lalu ayat ke-10 kita baca sama-sama. Ayat ke-8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ke-10 sama-sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi berkali-kali secara konsisten dalam penggalan perikop ini dikatakan hati dan mulut. Hati dan mulut, ayat terakhir mulut dan hati. Hati dan perkataan kita itu erat kaitannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukti nyata sinkron gak antara hati dan mulut kita? Kalau lain di mulut, lain di hati, itu namanya apa? Gak boleh. Mujizat itu nyata. Kita harus menegur dengan kasih, kita harus mendoakan. Kalau yang lain di mulut, lain di hati, saya percaya itu bukan di ensemble tempatnya pasti. Ada di luar sana gitu ya. Kalau di sini saya percaya semuanya penuh urapan, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, siapa di sini yang hamba Tuhan? Siapa di sini hamba Tuhan? Semua. Amin. Kita itu semua di sini gelarnya PDT, pelayan dalam Tuhan. Semuanya PDT. Nah, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ivan Sitompul pada minggu ini waktu Workers Prayer Meeting itu menekankan bahwa dari penggalan prekop ini ditekankan oleh beliau, kita itu hidup, dalam hidup kita dan pelayanan kita hendaknya dituntun oleh firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan dan pelayanan kita itu erat kaitannya dengan hati dan perkataan. Tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita dengan hati dan perkataan. Jadi kalau orang namanya istilah zaman anak sekarang ya, saya juga masih anak sekarang Bapak Ibu ya, itu istilahnya baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Dikit-dikit baper. Bukan baper yang lain ya, bapernya sakit hati.
Nah, itu seringkali erat kaitannya dengan hati dan perkataan. Nah, oleh karena itu kenapa kita hidup ini harus dituntun oleh firman Tuhan. Di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-8, di Roma pasal ke-10 ayat yang ke-8, dari perikop yang dibahas sewaktu workers prayer meeting, karena kita percaya semua di sini kita sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita di sini semua pengerja yang berada ditempatkan di tempatnya masing-masing, karena ini kita semua adalah duta-dutanya Allah. Amin. Pada saat itu tekankan di ayat ke-8 bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau firman itu adalah Allah, berarti Allah itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah Allah yang kami beritakan. Jadi kalau ada Allah di mulut kita, Allah di hati kita, maka semuanya akan dituntun dan dipimpin oleh Allah kita sendiri. Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, jadi saya kurang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang bilang dia orang kasar, tapi sebenarnya hatinya baik. Dia orang memang kelihatannya aja arogan, tapi sebenarnya hatinya itu Hello Kitty. Tampangnya security memang, tapi hatinya Hello Kitty. Itu saya kurang percaya. Kenapa begitu? Karena kalau di dalam hatinya itu adalah isinya buah-buah roh, isinya tuntunan firman Tuhan, maka pasti perbuatan-perbuatannya yang muncul adalah buah-buah roh. Kalau dalam hatinya itu adalah Allah, adalah full sepenuhnya Tuhan, maka perkataannya pasti isinya buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kita bisa lihat di Galatia pasal ke-5 ayat 22 sampai 23 saya bacakan. Apa itu buah-buah roh? Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau perkataannya tidak menggambarkan sukacita, tidak damai sejahtera, tidak penuh dengan kelemah lembutan, berarti itu bukan yang tidak sepenuhnya firman Tuhan yang memimpin dalam hatinya. Jadi sangat penting untuk kita hidup ini dan pelayanan kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan buah dari kehidupan dan pelayanan yang dituntun oleh firman Tuhan. Yang pertama, kalau hidup kita itu dipimpin oleh firman Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam bidang apapun di kehidupan kita, pelayanan kita, yang pertama menghasilkan integritas. Kita lihat lagi di ayat ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Jadi buah yang pertama adalah integritas. Kenapa di situ dikatakan tidak cuma mengaku di mulut saja, tapi juga ada kesesuaian di hatinya juga percaya. Seringkali kita cuma mengaku di mulut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengaku percaya di mulut, tapi di hati kita masih agak ragu-ragu. Agak yakin apa enggak yakin. Kalau ada kata agak, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti belum yakin. Gitu. Jadi kalau sudah yakin, sudah 100%, itu tandanya memang dari Tuhan. Tidak cuma mengaku di mulut saja, tetapi hati juga percaya, sinkron. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau iya, katakan iya. Jangan berubah dari mulut lain di hati lain. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Ini Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di Matius pasal ke-5 ayat 37.
Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau benar, kita katakan benar. Kalau iya, kita katakan iya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Nah, tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, buat orang-orang yang di sini, siapa yang pedagang? Ada yang sales, ada yang marketing. Seringkali ini kalau kita seorang pedagang, ini nggak ada di tempat ini Bapak Ibu ya, di tempat yang lain. Sama bapak aja saya kasih harga segini, sama yang lain mah saya mahalin. Ketemu lagi sama ibu yang lain, sama ibu aja saya kasih harga ini. Orang lain saya kasih mahal. Ini harga langganan, buat ibu aja saya kasih. Buat orang lain harganya nggak segini. Ke 200 orang Bapak Ibu dia bikin hal yang sama. Nah tapi saya percaya nggak ada di tempat ini yang begitu. Amin. Karena integritas itu adalah iya katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Buah yang kedua, kalau hidup dan pelayanan kita dituntun oleh firman Tuhan adalah hikmat atau wisdom. Kita percaya saudara sekalian, hikmat itu hal yang terutama dan penting. Salomo saja minta apa? Hikmat. Dia minta kebijaksanaan, dia minta wisdom. Orang yang hidupnya dan pelayanan dituntun oleh firman Tuhan pasti beroleh hikmat. Karena Tuhan adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Allah yang sama yang memberikan hikmat kepada Salomo, Allah yang sama juga yang bisa memberikan hikmat buat saya dan saudara sekalian di tempat ini. Nah, hal ini juga, hikmat ini berhubungan dengan mulut dan hati kita. Jadi kita buka sama-sama ya di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ke-22. Bagaimana ciri-ciri orang berhikmat itu? Apakah orang yang berhikmat itu arogan? Tidak, saudara. Saya bacakan buat kita semua ayat yang ke-19. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Ayat 19. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ke-20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ke-20 kita baca sama-sama. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Ayat ke-19 dikatakan, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi seringkali, saya yakin gak ada di tempat ini, seringkali kita baru dengar sedikit kesalahpahaman, dia ngomong satu, kita ngomong 20. Tapi gak ada di tempat ini. Ini maksudnya kita yang di tempat lain, orang yang lain. Amin. Gak ada di tempat ini. Kalau di sampel saya percaya semuanya Amen. penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Wajah-wajahnya memalingkan duniaku. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Amin. Bukannya benar saudara, 2 telinga 1 mulut. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk lebih banyak mendengar, baru berkata-kata. Kalau kita lihat Bapak Presiden kita ya, kan dengar dulu, ngomongnya sedikit tapi mendengar dulu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang berhikmat itu lambat untuk marah. Jadi di sini kalau ada yang hobi setir mobil, jadi baru diklakson dikit, disalip dikit, jangan mudah amarah dulu, dengar dulu. Mungkin dia lagi lapar, dia bawa mobilnya cepat-cepat. Mungkin dia salip-salip sedikit, mungkin dia urgent mau pergi ke tempat yang lain. Jadi orang yang berhikmat itu lebih banyak mendengar dulu, baru berkata-kata.
tidak langsung bereaksi. Kalau sekarang namanya sumbu pendek. Gitu. Saya percaya di sini tidak ada yang sumbu pendek. Sumbunya panjang-panjang. Haleluya. Yang ketiga, buah-buah yang kita dapatkan ketika hidup kita dan pelayanan kita dituntun oleh firman Tuhan adalah penguasaan diri. Yang pertama sudah berintegritas, kedua berhikmat, yang ketiga adalah penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri? Orang yang hidupnya dan pelayanannya berdasarkan tuntunan firman Tuhan, maka akan menghasilkan penguasaan diri. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di Amsal pasal ke-16 ayat ke-32. Jadi semuanya ada buktinya saudara, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Karena yang boleh kita beritakan adalah firman Tuhan itu sendiri. Orang yang sabar, Amsal pasal 16 ayat ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau hidup kita dituntun firman Tuhan, di mana firman itu adalah Allah sendiri, maka kita pasti bisa menguasai perkataan dan hati kita. Contoh sederhananya, kalau dulu ini orang yang lama, orang yang lain ya, bukan di tempat ini. Kalau kaget, yang keluar kata-katanya mengumpat. Kalau sekarang sudah datang ke sampel, kalau kaget bilangnya anak domba Allah. Yes. Kalau kaget bilangnya haleluya. Kalau gelas jatuh bilangnya darah Yesus. Kalau dulu bilangnya tit. Kalau sekarang bilangnya haleluya. Kalau mobil kita disalib ada orang rem mendadak. Kalau dulu keluar kaca. Kalau sekarang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika datang dari sampel, udah datang ke sampel, sudah berjemaat di sini. Kalau ada orang yang menghakimi kita bilang engkau memberkati, saya memberkati engkau, bukan memaki-maki lagi. Gitu. Kalau perlu dikasih uang jajan orang yang fitnah kita. Orang fitnah kita telepon, aku mengasihi engkau. Saya percaya semua yang ada di sampel penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya penuh lawatan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Yang keempat, buah-buah yang pasti kita dapatkan kalau hidup kita dan pelayanan kita dipimpin oleh firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Orang yang berintegritas, orang yang berhikmat, orang yang bisa menguasai diri pasti takut akan Tuhan. Karena erat kaitannya, orang yang berintegritas pasti takut akan Tuhan. Kalau seluruh aspek kehidupan kita sesuai tuntunan Tuhan, maka akan menjadikan kita seorang yang takut akan Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua di Amsal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti selalu memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Orang yang takut akan Tuhan pasti dikit-dikit tanya Tuhan dulu. Ada tawaran korupsi, Tuhan saya korupsi gak ya? Udah pasti enggak. Dia pasti tanya Tuhan dulu. Dikit-dikit tanya Tuhan, ngobrolnya sama Tuhan, tanyanya sama Tuhan. Orang-orang yang berintegritas, berhikmat, punya penguasaan diri pasti takut akan Tuhan, karena dia selalu memprioritaskan Tuhan dan mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Contoh kita lihat Nabi Musa yang ditambah-tambahkan. Di sini udah pernah ada yang ke tanah perjanjian. Sudah pernah tanah perjanjian. Sudah pernah Ibu ya, dari Mesir ke Israel. Sudah pernah lihat Mesir seperti apa, Israel seperti apa. Gimana Mesir Ibu? Gersam ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat bagaimana dulu perjuangan Opung Musa. Waktu memulai usianya 80 tahun. Opung masih lebih sehat, lebih muda. Musa waktu mulai 80 tahun. Dia waktu mulai, Musa itu dikatakan di Alkitab tidak pandai bicara. Yang bicaranya dia malu-malu, terbata-bata. Lalu Tuhan tambah-tambahkan dengan apa? Dia berikan Harun.
yang menjadi humasnya, juru bicara. Kalau sekarang kita bilangnya PR ya, bahasa keren. Nah, kemudian Tuhan tambahkan lagi untuk bagaimana Musa memimpin, skill leadership-nya ditambah sampai akhirnya bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berikan wibawa, Tuhan berikan kebijaksanaan, bahkan Tuhan sertai dengan melakukan mujizat-mujizat. Tuhan yang sama juga Tuhan yang bisa memimpin saya dan saudara. Kalau kita ada pergumulan, kita ada permasalahan, kita merasa gak sanggup untuk dilepaskan, kita berdoa sama Tuhan karena kita juga percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang sama yang sanggup melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, Tuhan yang sama juga bisa melepaskan keterikatan kita, apapun itu, yang keterikatan hutang, keterikatan dosa, keterikatan apapun. Tuhan yang sanggup menjadikan kita manusia baru, Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari keterikatan-keterikatan kita. Intinya cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kelima, buah apa lagi yang kelima? Yaitu menjadi pelaku firman. Orang yang berintegritas, orang yang berhikmat, orang yang punya penguasaan diri, pasti orang yang takut akan Tuhan juga pasti adalah pelaku firman. Tidak mungkin ini semua tidak sinkron. Tidak mungkin orang yang takut akan Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak mungkin orang yang berintegritas itu bukan pelaku firman. Tidak mungkin orang yang berhikmat, yang punya wisdom, yang punya hikmat, itu bukan pelaku firman. Sudah otomatis kalau hidup kita sepenuhnya dituntun firman Tuhan, maka sudah sepatutnya kita menjadi pelaku firman. Kalau di hati kita isi firman, di perkataan kita isinya firman, perbuatan kita isi firman, maka kita juga pasti sinkron semuanya menjadi pelaku firman. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di Yakobus 2 ayat ke-26. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Kita buka sama-sama ya. Cepat ya. Teknologinya canggih kalau di sini. Yakobus 2 ayat ke-26, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman, kita juga harus berusaha. Kita juga jadi pelaku firman. Kita sudah tahu firman Tuhan, maka kita juga jadi pelaku firman. Dan yang keenam, buah apa lagi yang keenam? Ada banyak buahnya ya, ada banyak. Karena Tuhan janjikan kita selalu dalam kelimpahan. Sadar akan status kita yakni sebagai dutanya Allah. Yang keenam itu adalah kita menjadi sadar, kita menjadi mawas diri. Kita tahu status kita, bahwa kita adalah imamat yang rajani, kita ini duta-dutanya Allah. Jadi Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ivan Sitompul itu selalu bilang kepada setiap kita, baik di Workers Prayer Meeting, baik setiap kesempatan beliau hadir di setiap cabang, beliau selalu bilang kita ini adalah duta-dutanya Allah. Kita ini adalah imamat yang rajani. Kalau saya boleh tambahkan, kita di sini semua adalah PDT, pelayan dalam Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, ibu rumah tangga bisa juga jadi royal priesthood, imamat yang rajani, duta-dutanya Allah. Bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Yang bekerja di kantor, yang main musik, yang mengajar sebagai guru, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, kita ini adalah dutanya Allah. Saya bacakan buat kita semua di 1 Petrus pasal kedua ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan,
pelayanan kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita pasti sadar bahwa kita ini adalah pewaris tahta kerajaan. Kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah duta-dutanya Allah. Karena kalau dikatakan di Korintus, di 1 Korintus pasal ketiga dikatakan apa? Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, di mana semua orang bisa melihat kita. Kita ini duta-dutanya Allah. Makanya kalau kita mungkin pernah lihat oknum, orang Kristen kok begitu, orang Kristen kok begitu. Kita ini adalah duta-dutanya Allah. Semua orang kalau mau mengenal Kristus, mereka orang-orang yang dari agama seberang, saudara sepupu kita, agama yang lain. Mereka tidak mudah untuk bisa mengenal Kristus. Bagaimana jembatan mereka mengenal Kristus? Mereka melihat kita dulu sebagai duta-dutanya. Mereka melihat kita dulu bagaimana kehidupan kita. Kita ini adalah surat yang terbuka, Alkitab katakan, yang bisa dibaca semua orang. Bagaimana orang lain bisa mengenal Kristus dalam kehidupannya? Melalui kehidupan kita. Dengan kita hidup selalu dituntun oleh Tuhan, pelayanan kita dituntun oleh firman Tuhan, kita memiliki integritas, kita memiliki hikmat, menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan, memiliki penguasaan diri yang baik. Kalau itu semua terwujud, saudara sekalian, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena kepercayaan boleh banyak di dunia ini. Ada yang belajar filsafat, lebih dari 200 kepercayaan di dunia ini. Tapi yang mengaku bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus seorang. Tidak ada satupun di dunia ini yang pernah mengalahkan maut, yang bangkit pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus seorang. Dan semua buktinya jelas, semua bisa terlihat, bukan katanya lagi. Kita masih bisa lihat jelas itu semua. Karena Allah begitu mengasihi kita, Dia berikan anak yang tunggal untuk setiap kita, memberikan keselamatan buat saya dan saudara. Amin. Sebagai penutup, mari kita buka Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya boleh undang pemusik mungkin untuk menemani saya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah kunci agar sinkron antara mulut kita dan hati kita, perbuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, kehidupan kita, pelayanan kita, agar seturut dengan firman Tuhan. Yang sudah dapat sama-sama kita katakan amin. Sekarang canggih semua, sudah digital kalau di sini ya. Kalau dulu kita masih harus tunggu dulu, Ibu Bapak. Di gereja kami masih ada yang tunggu dulu. Jadi banyak yang masih menggunakan Alkitab. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inti yang terutama adalah kita mengasihi Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita akan menuruti firman-firman-Nya. Kita mau seturut kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak godaan yang datang buat kita, kalau kita mengasihi Tuhan, di hati kita ada Tuhan, di mulut kita ada Tuhan, maka kita gak ragu untuk menolak cobaan yang mau datang, godaan yang mau datang, karena kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan janjikan satu hal sebelum Ia naik ke surga. Janji Tuhan apa? Dia tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu, tapi yang Dia janjikan adalah Roh Kudus sebagai penghibur.
Hendaknya kita setiap hari boleh bersyafaat. Kita boleh bersyafaat, berdoa, karena Tuhan sudah jadikan penghibur. Jangan cari hiburan-hiburan yang lain. Cari hiburan, orangnya suntuk cari hiburan, nonton TikTok sampai 3 jam, 4 jam, scroll Instagram, scroll Facebook sampai berjam-jam untuk mendapatkan hiburan. Atau yang lebih parah lagi, cari hiburan duniawi, pergi ke bar, bahkan mencari kesenangan duniawi, pergi ke yang banyak plusnya. Itu tidak boleh, Bapak sekalian. Kita cari hiburan. Kalau kita sedang di dalam titik terendah kita, cari Tuhan. Kalau tidak kuat, cari saudara-saudara seiman, datang ke gereja. Karena Tuhan katakan apa, 2-3 orang berkumpul, maka aku hadir. Bersekutu. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Sebanyak mungkin kesempatan bisa bersekutu, bersekutu. Hari-hari ini kita percaya hari yang berat, hari yang penuh dengan godaan. Mungkin sebagian dari kita terdampak usahanya karena pandemi ini. Mungkin sebagian dari kita bahkan hampir kehilangan segalanya karena 2,5 tahun terakhir ini. Tapi satu hal yang kita boleh percaya, kita tidak kehilangan segalanya, tapi kita punya segalanya. Karena Tuhan adalah segala-galanya buat hidup kita. Kalau terasa tidak sanggup lagi, kita boleh katakan terhadap masalah kita, seperti Daud yang menghadapi Goliat. Kita boleh katakan kepada Goliat, masing-masing dari kita pasti punya pergumulan, pasti punya masalah. Kita boleh katakan kepada masalah kita, bukan kita yang mengandung, kita punya masalah yang besar, tapi kita bilang kepada masalah kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari masalah kita. Karena Tuhan adalah bagian kita. Bila Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita? Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita di tempat ini. Kalau kita mengalami persoalan, mungkin kita difitnah, kita dikucilkan, kita dijauhkan, kita percaya masih ada satu orang yang selalu bersyafaat buat kita, yang mengatakan semua sudah selesai di atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus yang mengulurkan tangannya buat saya dan saudara. Tuhan Yesus yang selalu setia menantikan saudara. Tuhan Yesus yang rela mati buat saya dan saudara. Kasih Dia begitu besar buat setiap kita. Jadi saudara jangan pernah merasa kalau hidup ini terlalu berat, hidup ini terlalu sulit, masalah terlalu besar. Minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Maka Tuhan akan berikan integritas buat setiap kita. Tuhan akan berikan hikmat buat setiap kita. Tuhan akan berikan penguasaan diri buat setiap kita. Tuhan yang mampu mengubahkan setiap kita. Tidak heran kalau kita sudah berubah. Orang-orang yang kenal kita dulu, ketemu kita yang sekarang, melihat curahan kuasa Tuhan dari wajah kita, dari sikap kita. Semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
berjalan bersama kami Tuhan. Kami tidak sanggup jalan sendiri Bapa. Kami tidak sanggup Tuhan tanpa lawatan-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Kami tidak sanggup sendirian Bapa. Tuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Tuntun kami Bapa. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan, untuk sanggupkan kami Tuhan melewati hari kami dari hari ke hari. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau beroleh integritas Tuhan. Kami mau beroleh hikmat yang daripada Engkau saja. Kami mau beroleh penguasaan diri Bapa. Jadikan kami man of God. Jadikan kami pengikut-Mu Tuhan. Jadikan kami orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kami percaya Bapa, setiap dari kami di tempat ini adalah duta-duta sekali. Setiap dari kami adalah surat yang terbuka. Setiap dari kami adalah surat yang bisa dibaca semua orang, untuk kiranya mereka boleh mengenal Engkau Bapa melalui kehidupan kami Tuhan, melalui kehidupan setiap kami Bapa, melalui pekerjaan tangan kami Tuhan. Nama-Mu boleh dipermuliakan. Melalui kehidupan kami Bapa, nama-Mu boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami dari segala apapun permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memimpin setiap langkah kami. Jangan undur dari kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu sebagai penghibur untuk hidup kami. Kami tidak butuh hiburan apapun yang lain. Kami hanya butuh Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu saja kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Kami boleh menerima kelimpahan demi kelimpahan. Kami boleh menerima kesembuhan. Kami boleh menerima terobosan yang baru. Kami boleh hidup berkelimpahan. Kami boleh diperluas. Kami boleh diberkati berlimpah. Usaha kami boleh dimajukan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan berikan kami hikmat. Semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kiranya firman disampaikan hari ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Sony Wijaya untuk firman-Nya. Semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk Pak Sony, sehingga banyak lebih lagi diberkati Tuhan, banyak jiwa yang lebih diberkati Tuhan. Shalom, masih semangat? Masih semangat ya. Kita seperti firman tadi, kita harus punya integritas, karena orang yang berintegritas itu pasti orang yang setia. Amin. Kita mau setia. Kalau kita mau mendapati janji Tuhan, kita harus setia. Karena kita tahu saat-saat ini keadaan itu bukan semakin membaik. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti mampu. Tuhan pasti kasih buka jalan-jalan yang tadi yang kita nggak terpikirkan gitu loh. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan ya, ini ada kutipnya, dekat dengan Tuhan. Jadi kita mau tetap setia. Amin. Amin. Tiba saat melekat, kita mau intim dengan Tuhan ya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Amin. Daripadanya keselamatan
terima kasih firman-Nya yang telah disampaikan. Ada istilah jadi dia mau ngomongnya doang kasar, hatinya baik, itu bohong gitu Pak ya. Dia mau mulutnya doang tuh kasar, kalau hatinya mau baik. Jadi itu firman yang disampaikan dari Pak Sony oleh hambanya, bahwasannya semua berasal dari hati ya Pak ya. Yes, amin. Mari kita satu dengan Tuhan, kita dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, nyata kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih kami sangat diberkati ya Tuhan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sony Tuhan boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Bahkan kami boleh menjadi pelaku firman yang baik dan benar di mata Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Bapak Sony Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, bahkan pekerjaan dan usaha bisnisnya Tuhan berkati juga Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Sony ini hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga ya Tuhan Bapak Ishak ya Tuhan yang sudah menyempatkan hadir buat kami di sini ya Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu ini ya Bapak, karena hamba-Mu ini adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Berkatilah dalam kehidupan keluarganya, beri kesehatan dan keselamatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga tak lupa mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau 17-an kemarin Tuhan kami boleh melewati dengan damai sejahtera ya Bapak. Itu semua karena penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi Indonesia. Untuk itu Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan untuk pimpinan negara kami ya Tuhan, yaitu Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Maruf beserta dengan jajarannya Tuhan, baik yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan, yang di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi keputusan mereka Bapak itu berasal dari Engkau ya Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan, warga negara Indonesia Tuhan, patuh kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ya Bapak. Karena kami adalah warga negara Indonesia yang takut akan Engkau juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para nakes Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa COVID masih ada di Indonesia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dengan adanya COVID Tuhan, kami boleh melewati dengan iman Tuhan, karena kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan berserta dengan kami ya Bapak. Berkatilah Tuhan para nakes-nakes ini ya Tuhan, garda terdepan Tuhan dengan keamanannya Bapak. Biarlah Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Roh Kudus. Berkati keluarganya yang ditinggalkan ya Tuhan, yang mungkin dalam tugas juga Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, berkesehatan dan kemakmuran dari Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja GB Ensemble yang ada di Melbourne, di Jakarta Utara, Kelapa Gading, juga di sini kami Tuhan, di Klender Jakarta Timur Tuhan. Berkatilah ya Bapak hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ivan Tompul bersama dengan keluarga yang ada di Melbourne, Bapak Daniel beserta dengan keluarga yang ada di Jakarta Utara, bersama juga dengan Ibu Sherifina bersama dengan keluarganya Tuhan yang ada di sini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang menjadi keputusan mereka untuk kami semua ya Bapak, pengerja-pengerjanya Tuhan, itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Beri roh takut akan Engkau Tuhan, hikmat-Mu Tuhan menyertai ya Bapak para hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, berkati usaha pekerjaan dan bisnisnya juga ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk para jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Oh Bapak, Kau tahu Tuhan, jemaat-jemaat kami ini ya Bapak sangat haus tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu ini ya Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang mengikuti Zoom Tuhan ataupun yang onsite hadir di sini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan mereka satu persatu tanpa terkecuali Tuhan, di depan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Beri kesehatan ya Bapak, bahkan pekerjaan dan usahanya Tuhan berkati juga ya Bapak. Dalam setiap pergumulan dan permasalahannya Tuhan, tolong mereka Bapak. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan ringankan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Karena kami percaya Tuhan Kau bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
diakonia kami ya Bapak. Oh Tuhan, Tuhan tahu Bapak, diakonia kami sangat berat ya Tuhan. Kami sangat mengunjungi lapas-lapas Tuhan, hampir seluruh Indonesia Tuhan, bahkan hutan-hutan juga kami datangi Tuhan untuk melayani ya Bapak saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan, karena kami percaya Tuhan saudara-saudara kami yang ada di sana juga itu adalah bagian dari jemaat-jemaat ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan seperti hamba berkata bahwa kami semua adalah duta-dutamu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ada di rutan, baik di lapas juga Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan Bapak. Berkatilah kiranya diakonia kami ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh kami alokasikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Diakonia kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu surga Bapak. Berkatilah yang sudah memberi, bahkan berkati juga yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami semua Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, inilah doa syafaat kami ya Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kita. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang berarti sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk jemaat yang setia untuk beribadah bersama kami. Tuhan berkati. Minggu depan kembali lagi datang ke tempat ini. Amin.